izin Allah kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah, mufakat, mencapai kata maslahat dunia akhirat. Takbir Allah. Sebatas cerita aja saya, Pak. Pengalaman saya sebenarnya merintis dari Jakarta itu. Saya mengikuti Bapak Abdullah Ehamahwa yang memang terkenal dengan ceramahnya. Motivasi saya masuk Masumi, di sana terlihat Bapak Yani yang demikian vokalnya di TV One. Yang kedua, Bapak Abdullah Ehamahwa. Itulah Pak sikap saya, kenapa saya masuk di Masumi. Dasarnya Dengan dasar pengalaman saya. Jadi mohon maaf, saya hanya akan cerita motivasi saya masuk Masumi. Di Jakarta kami pengalaman yang saya selalu ikuti penceramah-penceramah. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah lebih tahu, di Jakarta dulu ada KMI, betul Pak? KMJ, KMK, Korp Mubalik Indonesia, Korp Mubalik Jakarta, Korp Mubalik Kemayoran. Siapa mereka yang saya ikuti? Salah satunya Bapak kita ini, sepuh kita, Bapak Mawardi Nur, sarjana hukum, AM Fatwa almarhum Abdul Qadir Zailani, Sarifin Maroko, Amiruddin Siregar, Tony Ardi, M. Natsir. Bahkan terakhir saya sempat mengalami waktu itu masih berpuasa dalam rejim Soeharto, ikut saya dikejar-kejar oleh Laksusda Jaya, masih di bawah pimpinan Norman Sasono. Kenapa Norman Sasono? Termasuk Edi Marjuki Nalapaya. Aktivitas saya, kegiatan waktu itu Bapak masih ingat di Cut Mutiah Pak, di masjid-masjid Istiqomah di Jakarta. Saya itu memang paling senang di mana ada khotbah penceramahnya mereka lah orang. Dengan jamaah saya yang di Istiqomah Jalan Insinyur Juanda Gang Dikit, saya selalu berangkat berjamaah Pak. Dan lebih jelas lagi, saya adalah dari pesantren Misi Islam Pusat. Mungkin Bapak tahu siapa mereka. Itulah orang Madura Pak. Bapak Ustadz Abdullah juga Pak. Maka dari itu saya menyangkut masalah apa yang ada di Tasik. Saya benar-benar berniat sampai sejauh mana untuk Maksumi ini bisa menang, turun ke gelanggang dengan gemilang, cemerlang. Masumi bisa melayang-layang di awang-awang dengan gemilang. Orang kalau memang mau ikut beraktivitas di dalam satu partai, tuturkeun kolot-kolot abah zaman baheula teh Masumi Pak. Saya Pak keturunan dari keluarga DITI. Saya tidak takut dikatakan DITI, karena DITI adalah mempunyai landasan yang benar juga Pak. Kenapa mereka bangga dengan memproklamirkan saya bangga jadi anak partai PKI? Kok kita harus tidak berani memproklamirkan diri bahwa kita adalah generasi Masumi yang merindukan syariat Islam ditegakkan. Dasar-dasar apa yang disampaikan oleh Bapak
saat itu di Indonesia ini mengalami 3 krisis. Pertama, krisis imamah. Yang kedua, sekularisasi. Yang ketiga, kristenisasi. Sampai sekarang malah lebih dari 3 lagi, Pak. Bukan hanya imamah saja. Karena apa? Memang sampai sekarang belum ada muncul seorang imam yang bisa dipercaya, yang siap menegakkan syariat Islam. Sampai sekarang. Nah, disinilah maksud muncul. Saya siap. Alhamdulillah Pak Irwan. Ngabupai ka dia. Ayo beh kurang aja dimasumi. Saya komen dulu. Insya Allah kalau Masumi mudah-mudahan seperti Masumi yang terdahulu. Amin. Itulah harapan kami. Karena kita tahu siapa Saprudin Perangga, siapa M. Natsir. Walaupun saya ini sebesar ini, saya memang anak nakal, Pak. Ikut terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang kurang efektif juga. Jadi mohon untuk pengertiannya mungkin gitu ya, disederhanakan bagaimana kami bisa mendapatkan sekretariat di ibu kota kabupaten sehingga bisa terjangkau, karena kebetulan Singaparna daerah yang tengah-tengah ibu kota kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama dari Ciamis, terutama Wabil khusus dari Ciamis, pertama-tama permohonan maaf kepada para petinggi khususnya yang datang jauh dari ibu kota. Sementara penerimaan kami seperti ini di madrasah ini, Pak, alhamdulillah Pak Ketua yang punya gagasan seperti ini. Mudah-mudahan dengan ketidakpuasan ini tidak menjadikan kita menjadi retak dalam persahabatan dan kebersamaan dalam berpartai ini. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan mungkin mengekor, Pak, dari Kabupaten Tasik, terkhusus masalah kesekretariatan. Sebagaimana Bapak maklumi, sebagaimana Bapak ketahui, tadi ada yang bilang ketika di perjalanan ngelewatan kebun awi, saya jadi nggak enak, Pak. Mestinya ada di jalan protokol gitu ya. Nggak terlalu kasikluk, kalau orang Sunda bilang disikluk ini, Pak. Kalau orang Banten mah diruyuk katanya. Jangan sampai sekretariat Masumi kita ini ada diruyuk, Pak. Dan keinginan saya mudah-mudahan bisa di ibu kota kabupaten kapan-kapan. Ini cuma baru harapan, tapi mudah-mudahan ketika kita ada kebersamaan baik yang ada di internal Kabupaten Ciamis dan ada dukungan dari kami dari yang atas kami gitu, untuk mengadakan sekretariat di ibu kota, alangkah bagusnya. Kita jangan nyumput saja, Pak. Ini terlalu nyumput, saya bilang, terlalu bersembunyi. Ini semak-semak keberadaan kami. Ke depan mari kita pikirkan dan mohon dukungan dari Bapak dan rekan-rekan yang lainnya, terkhusus dari DPP dan dari DPW. Pak DPW ulah ya, bantuan mikir apa itu masalahnya. Dia ulah sikluting capek kan dia bawa tos, apalagi yang jauh. Kemudian Bapak mau terus ke Jawa tadi, kasihan terlalu jauh. Kalau di ibu kota minimalnya ada hotel buat penginapan. Di sini mah nggak ada hotel, maaf ya Pak ya. Kalau Bapak mau menginap mungkin harus ke ibu kota dulu ya, ke Ciamis, sekira 12 kiloan lah, 12 kiloan dari sini ke Ciamis kota. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Besar harapan dengan adanya pertemuan ini menjadikan Masumi kita menjadi kuat sebagaimana moto kita, Masumi bangkit, berjuang, dan menang. Allah. Memang persoalan klasik urusan cerita sekretariat dan lain sebagainya. Saya dulu pernah jadi ketua DPW juga kan, se-Jawa Barat itu 7 tahun. Gak pernah selesai kalau ternyata digotong sendiri.
yang kita ingin ciptakan di Masyumi itu yang bottom up. Saya sering menamakannya namanya ekonomi ta'awun. Ekonomi ta'awun itu yang berasal dari diri kita sebenarnya, cuma kita nggak merasa. Tadi kota Tasik tuh 1250 ya? Ya. Ini saya mau bikin simulasinya di papan Kristen. Ya kan? 1250, saya jadi begini. 1250 kalau satu orang bertransaksi dalam 10 kali dalam satu hari, gitu kan ya, kali 300 kali 30 hari ya, itu jumlahnya kurang lebih ada 560 juta uang. Dibagi tiga BPW, DPD sama DPP, ya kan? DPD paling besar tentu. Kenapa? Karena yang bertransaksi adalah orang DPD itu sendiri. Apa itu? Belanja pengeluaran yang pengeluaran itu ternyata menghasilkan pemasukan. Ini pulsa listrik belinya di mana? Token. Di warung. Berapa biaya administrasinya? 3.000. 3.000 sih. 3.000 Administrasinya. 3.000 itu hilang percuma kan? Iya. Kalau beli sama robot biru 3.000 itu balik minimal 300 rupiah ke kita. Iya, satu transaksi 300, ya kan? Tapi balik 300 itu ke partai menurut saya. Tapi 1.250-nya balik ke orang masing-masing yang beli pulsa tadi. Nah itu saya mau simulasikan sebenarnya, tapi nantilah ketika ada umroh Khusus ya. dia akan khusus. Saya hitung-hitung, tadi kan baru 1.250. Iya. Coba kalau 50.000 kali 10 transaksi itu sudah 500.000, betul kan? Iya. 50.000 kali 10 transaksi sudah 500.000 kan? Iya. Kemudian kali 300 berapa itu? Nolnya aja tambahin Pak. Iya. Sudah berapa? Kali 30 hari. Itu baru di kota Tasik. Nah kota Tasik punya 600.000. Itu kan apa? Warga kan? 700. 10%-nya aja lah 70.000. Ya kan? Kali 70.000 kali 10 transaksi, atau nggak usah 10 transaksi, 5 transaksi. Beli pulsa. Pulsa token itu loh ya. Itu kan di sini 3.000 kata Pak. Itu tadi kota Tasik. Kota Tasik yang 3.000 tadi itu kita pangkas, beli ke robot biru itu 1.250-nya buat si apa namanya yang beli, 300-nya buat partai, yang sisanya itu nanti masuk ke koperasi madani. Dapat untung lagi kita nanti dari Madani 45. Tuh, itu yang saya sebut dengan ekonomi ta'awun. 50.000 Bapak bisa menciptakan anggota itu tadi, satu kota Tasik bisa terselesaikan kita, betul kan? Betul. Cuma persoalannya ini mau apa enggak? Buktinya belum mau kita, kenapa? Sampai sekarang ini robot biru daftarnya sekarang yang baru daftar di robot biru, bertransaksi di robot biru baru 200 berapa misalnya? 226. Belum saya gerakan untuk kota. Nah, kalau itu digerakkan, itu yang saya sebut ekonomi ta'awun. 1 bulan saja sudah berasa. Mau saya simulasikan di sini lumayan. Iya. Itu ceritanya kira-kira. Nah, nanti aja lah kalau udah daurah. Sambil daurah. Ya, namanya robot biru. Itu kan di dalam Islam ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa kan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birrinya itu kan. Jadi kalau top down itu tadi, akhirnya kan kita dimakan oligarki nanti pada gilirannya kan. Pak, udahlah minta dana aja dari siapa, habis kita nanti partai Masyumi. Ya kan? Tapi kalau dari bawah, bottom up ini tadi nggak akan bisa tergoyahkan karena itu dari kita semuanya. Gitu kan? Nah, itu baru dari satu token tuh. Token pulsa listrik. Pulsa ini
Kuota HP. HP. Kalau beli 10.000, belinya jadi berapa? 12.000 kan? 2.000 kan misalnya kan? Kalau beli ke robot biru 500. Yang 1.000 berarti buat si pembeli. Kalau dari robot dulu berapa harganya? Harganya cuma 10.500. Bapak bisa jadi apa namanya agen token, agen pulsa, ya kan? DPC berapa DPC di Kota kota 10 DPC Bapak apa namanya kasih 1 juta, apa namanya 1 juta, ya kan? 1 juta itu semua, ya kan? Beli token semua kembali, coba buktikan. nanti sampel dari Bandung ya? Iya, sampelnya, sampelnya 2, 1.000. Dengan uangnya? 1.000. Hah? Apa? KWH-nya lebih tinggi. Belum lagi kalau token kita, kalau token dari robot biru, kalau beli misalnya 100.000, itu kan 66, sekian, Iya. ya kan? Kalau beli di robot biru itu 67 KWH. Lebih dari standar ya? Bukan lebih dari standar, memang mereka yang bikin standar sendiri konyolnya. Hitung, jadi gini, kita selama ini dibohongin, 1 KWH itu berapa harga pokoknya gitu kan? Mereka nggak pernah buka. Kemudian berapa biaya administrasinya? Biaya administrasi itu nggak ada, 0. Dari PLN itu yang menciptakan biaya administrasi siapa? Para apa namanya tadi? Kapitalis yang mau menjadi agen-agen token itu. Mereka yang menciptakan, 0 juga biaya administrasinya. 3.000 itu jelas. Iya, 3.000 itu kan kalau di sini di Bank BCA 2.500, di bank-bank yang lain 2.500, di Soka segala macam gitu kan. Kita bisa bayangkan itu. Selama ini kita membesarkan para taipan, membesarkan, ya mohon maaf, Alfamart, Indomart, kalau beli di Alfamart, Indomart kan, gitu kan? Mereka kelihatannya, oh sedikit untungnya 2.500, iya sedikit. Tapi kalau kali, ya kan? Tadi saya dengar yang dari siapa namanya, dari Majalengka tadi, dia beli pulsa 1 hari saja 5 kali. Beli pulsa token maksudnya. Aseng, ya kan? Ketua DPD Majalengka kan ya, 5 kali dalam 1 hari dia beli pulsa token. Itu baru dirinya sendiri, belum lagi anaknya dan anak buahnya. Coba kita hitung itu berapa jumlah yang bisa itu tadi. Jadi persoalan tadi sekretariat, mohon maaf nih gitu kan ya, bukan mau membuang diri, tidak. Tetapi inilah yang ingin dibangkitkan oleh Partai Masyumi, gitu kan? Bagaimana kita membangkitkan, saya sebutnya gini, cost itu berubah menjadi income. Itu kan cost kita sebenarnya kan, artinya selama ini kalau Bapak beli token terbuang kan? Udah berapa lama beli token terbuang? Iya, udah tahunan kan gitu kan. Ya, coba kalau tahunan itu kembali itu tadi, saya sudah memperkenalkan robot biru itu kurang lebih 3 bulan ya kan ya. 3 bulan udah nggak karu-karuan, kemana-mana setiap itu selalu saya bilang robot biru. Tapi itu tadi responnya dalam kacamata saya, mereka mengatakan, ngapain ngebesarin robot biru? Begitu pikirannya. Padahal ternyata pikiran negatifnya, ngapain juga ngebesarin Indomaret, ngapain juga ngebesarin Alfamart, ya kan? Katanya mau jihad, tapi nggak ngebesarin apa namanya, saudara sendiri. Robot biru ini yang menciptakan adalah kader Partai Masyumi. Tapi kenapa yang membesarkan, yang menciptakan kader Partai Masyumi kok kita nggak dukung? Malah akhirnya ngapain jadi anggota partai, jadi apa namanya, jadi anggota partai Masyumi, ngapain juga jadi anggota robot biru kan gitu kan? Beda dong, ini kan partai, kalau partai mah dapetnya dari atas, robot biru mah lain lagi. Enggak, ini satu kesatuan, itu yang sering disebut oleh Sekjen, bahwa kita ini ingin mengubah paradigma tadi, bahwa sekarang yang namanya politik dan ekonomi itu adalah 2 sisi dalam satu mata uang. Nggak bisa, enggak. Oligarki sekarang itu sudah merambah ke dunia politik. Dari mana dia? Dari ekonomi tadi. Iya kan? Bapak-bapak kalau diminta ada kembalian 200 rupiah di Alfamart, Pak boleh sumbangan nggak? Ya, direlakan kan? Nanti sebulan kemudian dia tulis ribuan. Sumbangan dari konsumen jumlahnya 200 juta. Diberikan ke siapa 200 juta? Ke kita. Makanya itu aja secara tidak sadar kita membantu para taipan itu tadi. Mari coba kita bantu sekarang. Ini kita punya program robot biru. Ayo
Tasik saja dulu jadi percontohan yang 1250 itu tadi hitung. Saya tadi lagi Bapak, itu tadi saya hitung di di HP saya ini barusan, karena saya dari ini saya pengen simulasi. Gitu kan. Itu baru 1250, bagaimana kalau 50.000? Bagaimana kalau 70.000? Bagaimana kalau 100.000? Gitu kan. Nah, ekonomi ta'awun ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Gitu. Nah, sekarang ini harus kita naikkan batang terendam ini tadi, gitu kan ya? Harus kita naikkan supaya dia muncul dan menjadi kekuatan kita bottom up. Gitu. Insya Allah kalau ini konsisten kita 1 bulan sekretariat selesai. Amin. Ya kan? Dari mana duitnya? Dari bapak-bapak semua gotong royong tanpa disadari tadi. Kan semua masing-masing beli token kan? Mau nggak mau bohong aja kalau nggak beli token kan? Emang token minta juga kan? Enggak. Ya kan? Token pasti beli, ya kan? Mau nggak mau beli token, mau nggak mau beli pulsa, mau nggak mau beli yang namanya sesuatu yang disebut dengan pengeluaran itu tadi kan? Mau tidak mau, tapi pengeluaran itu kita kumpulkan menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Saya hitung kalau 1 juta saja pengguna robot biru dalam 1 bulan BPP sudah dapat 3 miliar BPP. BW dapat di bawahnya lah dari itu. DPD-nya itu minimal 500 juta. Kita bisa bayangkan dahsyatnya itu. Padahal ya kecil 300. Tadi kan baru bilang kecil dong 300. Iya, tapi 300 satu orang satu transaksi soalnya. Jangan hitung itu. Sekarang saya mau tanya, berapa itu si Asen tadi ya, Pak Asen tadi ya ngomong. Saya untung 500 aja saya kejar Pak katanya. Jualan telur, gitu kan? Iya, 1 butir 500. Kalau 1 kontainer, oh iya dong, kan gitu kan? Sama dengan kita. Iya, itu 1 transaksi yang 300. Tapi kalau 1 juta transaksi tadi, 10 juta. Kalau 10 juta transaksi, Mas Rumi pernah punya anggota 10 juta kan? Dulu. Nah, kalau 10 juta tadi bertransaksi dalam 1 waktu yang sama kali 300 berapa? 3 miliar kan? 3 miliar 1 kali transaksi. Kita bisa bayangkan dahsyatnya. Nah itu tadi, ini yang kadang-kadang tidak berpikir, mohon maaf, saya punya pikiran begini, kadang-kadang kita bahkan berjuang segala macam, tapi ini tidak kita. Jadi mohon maaf nih, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya kan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar apabila apa yang kita katakan, apa yang kita takbirkan tadi, tapi tidak pernah kita lakukan. Salah satunya apa tadi? Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kalau bahasa akidahnya kayak begitu kan. Berta'awun kita, ta'awunnya bagaimana? Ini milik anggota kita, ini dia yang menciptakan kita. Tapi kenapa kita membesarkan orang lain? Iya kan? Ayo kita besarkan sekarang, jangan kita, kata Nabi kan, tangan yang di bawah itu lebih hina dibanding dengan tangan yang di atas. Ayo kita ciptakan tangan yang di atas tadi. Siapa? Kita di semua. Kita semua bisa menjadi pemberi donatur tadi. Dari mana? Dari pengeluaran tadi. Ya kan? Yang tanpa kita sadari selama ini membesarkan taiman-taiman itu tadi. Saya kira itu jawabannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bicara masalah konsep-konsep ekonomi, apa saya ingin mau bicara sedikit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, begini, ketua partai itu tidak ada inovasinya, tidak ada. Ininya nggak berkembang. Jadi mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Nah, kita juga ikut terbangun budaya itu. Kalau logika aja saya hitung. Wah, ini kita bersih putar otak. Ini zaman udah canggih. Kalau setiap kabupaten itu satu kantor senilai 20 sampai 50 juta, dikaliannya itu ada 514. Itu berarti berapa triliun? Pak Yani punya berapa kabupatennya? Punya segitu nggak punya? Allahu Akbar. Kalau nggak ketemu kemana tadi? Bantuan pusatnya punya. Nah, ini soal politik. Sekarang ini kita harus untukkan. Sekarang ini kita masuk di dalam jebakan mental berpikir. Jadi kita tidak berusaha. Kalau begitu caranya, partai ini tidak akan
kita sudah tahu karena partai ini tidak punya uang, solusinya itu sudah jelas, sudah pertama. Yang kedua, Pak Ari katakan secara simpel, sebenarnya melalui robot biru itu kita cuma pindah aja transaksi itu yang tadinya ada di mekanisme mereka itu pindah aja, cuma pindah tempat pada